nada ima Jerusalem nauli de patama Japani dimudani amanai Tanohon madagangan Sambunon ibadi nada. Horas Amang Enang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, 22 Oktober 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari kuria kita. 21 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 11 yang berbunyi, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotahmu. Dalam bahasa Batak Didok, mangira ma aguro, tiop ma nadiho, unang adong na membuat tupalmi. Terima kasih atas pembacaan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat hari ini adalah bagian dari tulisan Yohanes untuk jemaat di Philadelphia. Tuhan Yesus memuji jemaat Philadelphia karena kesetiaan iman mereka. Jemaat ini dinilai setia menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Tekun menantikan Tuhan, walau kekuatan mereka tidak seberapa, mereka tidak menyerah terhadap gangguan orang Yahudi. Mereka tidak menganggap bencana alam sebagai ketidakadilan Tuhan, seperti sering kita dengar bila orang mengalami kesusahan karena bencana alam. Orang yang setia dan berpegang teguh serta berpengharapan pada Tuhan akan mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Namun bukan tidak mungkin dalam perjalanannya akan mendapat percobaan, kesukaran yang berakibat lepasnya mahkota kehidupan itu. Karenanya, setiap orang harus tetap berjuang, memegang teguh, serta bersungguh-sungguh dalam iman, kepercayaan, dan pengharapan pada Tuhan Yesus. Perjuangan ini harus dijalani sampai akhir, walau banyak rintangan. Jangan berhenti atau menyimpang di tengah jalan. Harus selesai sampai akhir tujuan. Bagi kita yang setia dan tekun dalam iman kepada Tuhan, akan mendapat pertolongan dari Tuhan sendiri. Dia akan membukakan jalan, dan tidak seorang pun dapat menghalangi jalan orang percaya meraih mahkota kehidupan yang kekal. Tuhan sendiri akan mematahkan usaha
dan rancangan yang mencoba menghalangi jalan orang percaya. Orang yang setia dan tekun akan terhindar dari bahaya. Yesus berada di depan dan menghalau segala tantangan, cobaan, dan bahaya. Kita akan mengalami percobaan, penghinaan, karenanya kita diminta untuk peka atau dengar-dengaran terhadap suara Tuhan Yesus dan teguh memegang mahkota kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada jalan keselamatan. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan hidup kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Apa yang kita jalani dan lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita pikirkan dan rencanakan dalam hidup ini harus juga berorientasi kepada kehendak Tuhan. Jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada dunia ini. Jangan andalkan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan dunia ini untuk keselamatanmu. Tetapi andalkanlah Tuhan, sebab Dia setia dan benar atas segala tindakannya dalam hidup kita. Ada banyak jalan yang kita lalui di dunia ini, dan semuanya menawarkan berbagai kenikmatan dan keuntungan duniawi. Tawaran-tawaran itu menggoda kita untuk berpaling dari jalan Tuhan. Sekali kita tergoda untuk menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita akan tersesat dan terjaring di dalamnya. Kita akan sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita tetap terarah kepadanya dan mengikutinya dengan setia. Jangan berpaling dari Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita percaya. Maka di akhir perjalanan hidup kita akan memperoleh keselamatan daripadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini, untuk tetap setia dan percaya kepadamu, sebab kami yakin hanya Tuhan sumber keselamatan dan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan ajaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, dapat kami lalui Tuhan, dan dapat kami menangani. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, yang tidak bersama-sama kami Tuhan, jauh dari kami orang tuanya Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan ataupun bekerja Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami memohon Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka, Tuhanlah yang selalu menjaga mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang daripadamu Tuhan, agar kami Tuhan senantiasa sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.